Shalom. Horas madihita dainang na hinaholongan. Tamulay mga ibadahta PHD ina di Botarion. Swakso ngoni nang dainang na mengikuti sian bagas melalui live streaming nang na mengikuti di rumah sakit. Horas madihita salhudna. Adorak so tamulai martangiang mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Parede mahita sian buke di nomor 56 ayat sada dohot 2. Pasada marwata martangi yang mahita debata Jehovah amanami namar habangsa di Banua Gijang mauliate di pasar rohanami Tuhan berekodo hami Tuhan akapunguan ina namar PHD di Botarion pasu mahami salhut na le Tuhan pasu Tuhan akadongan nami na di pardalanan dope asaboi Tuhan rak marpungu hami Tuhan di bagas joromon ali amang nabasa satokin nai Tuhan pasahaton ni naposomima Tuhan barita nauli di tonga-tonga nami bohal nami Tuhan asa gabi margogo hami ali Tuhan mangalo akka utituan ni akka sibulis margogo hami Tuhan lau mangula ulaon nami jala sonang so haribu-ribu kami Tuhan maniuk upeo hatami ali amang pardenggan bahasa homa Tuhan nasaur di tonga-tonga nami guhi kami Tuhan dohot todimi ajari kami Tuhan lau mangulahon akka nauli na dinggan dina humurang pangalahon nami marhiti pamangan nami pikiran nang parulaon nami ampuni mahami ali Tuhan jala ajari kami Tuhan tok kami Tuhan mangulu di bagasan tok namanangihon hatami kami ali Tuhan kudang do Tuhan dosa pangalasion nami se sama jomolo ali Tuhan asa tama hami Tuhan di depan mi asi roham jalo tangyang nami marhiti Yesus Kristus yoko pami mauliate madiho amen. Hatani debata turupik epistel tarsurat di Lukas 15 ayat sada sahat rodipitu tajahama marsikat sorin dungi di pasolhot torob akasi jalobeo dohot si pardosa dirina tuibana lau tumangihon hatana
Jadi marmungut-mungut ma aka parise dohot si boto surat. Ia hatana sida. Dijak konodo aka pardosa. Pola sapanganan ibana dohot nasida. Gabe di hatahon ibana ma upa maut tunasida. Ise hamu sahalak parbiru-biru 100. Anggota depar sada siani nasotu minggalhon nasia pulu siai di ladang. Laho mangalului naso taridai pai maju pangsa. Ia dung dapotsa dia pehon matua barana sian lasni rohana. Jadi dung sahat ibana tujabuna. Di papungu ma ale-alena dohot hobar hudulna. Di dokma tunasida. Marlas ni roha mahamu rap dohot au. Ala jupang au biru-biruku naung magoi. Hudok ma tuhamu sumatu sido gumudang lasni roha di Banua Gijang mida si pardosa sahalak. Naolo paubahon rohana asa mida sia pulusia partigor nasopola paubahon rohana sida. Ido sahatna martua doakan natumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Maredehita sian buke de nomor 127 ayat sada. Bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Maha Kasih, terima kasih Tuhan pada sore hari ini Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami. Inilah kami Tuhan, para puan HKBP Keramat Jati yang datang berkumpul pada sore hari ini untuk melaksanakan ibadah kami yang kami lakukan setiap hari Rabu. Bapa di dalam surga, kiranya Engkau memberkati semua kami para puan HKBP Keramat Jati menjadi ibu yang tangguh di tengah-tengah keluarga kami. Ibu yang dapat memberikan yang terbaik bagi keluarga kami dan anak-anak kami. Berikan kepada kami kekuatan hikmat daripada Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Kiranya Tuhan berikan hati, bukakan hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman Tuhan dan kami dapat melakukannya setiap hari di dalam kehidupan kami, terlebih di tengah-tengah keluarga kami. Bapa, kami juga berdoa kepada semua perempuan HKBP Keramat Jati, kiranya Engkau memberikan hikmat kepada kami semua, dan begitu juga kepada inang pendeta kami Tuhan. Engkau yang memberkati semua pendeta kami di HKBP Keramat Jati. Berikan hikmat kepada mereka agar mereka dapat membawa kami semua jemaat HKBP Keramat Jati, terlebih para puan, untuk lebih dekat kepada Tuhan dan mendapatkan banyak jiwa-jiwa yang dapat diselamatkan. Terima kasih Bapa, pada sore hari ini juga kami mengingat saudara-saudara kami yang pada saat ini berada di dalam rumah sakit, di rumah maupun
dirawat dimanapun Tuhan. Kami bawakan mereka di dalam doa syafaat kami pada sore hari ini. Biarlah lawatan Tuhan senantiasa menyertai mereka. Nyonya Gultom Boru Tambunan, Nyonya Huta Galung Boru Simanungkalit, Nyonya Siregar Boru Sianturi, Nyonya Panjetan Boru Sibarani, Nyonya Sintua Simamora Boru Aritonang, Nyonya Simanjuntak Boru Siagian, Nyonya Sirait Boru Dolok Saribu, Nyonya Situmeyang Boru Sormin, Sintua Boru Sormin, Mikael Lawersen Simanjuntak, Nyonya Munte Boru Lumban Gaul, Sintua B Sidauruk, Nyonya Tambunan Boru Simanjuntak, Sintua Butar-Butar, Nyonya Manurung Boru Silitonga, Nyonya Manurung Boru Situmorang. Inilah Tuhan nama-nama dari saudara-saudara kami yang pada saat ini yang kami bawa di dalam doa kami. Dan masih banyak juga saudara-saudara kami yang belum kami terima nama-namanya pada sore hari ini. Dan kami tidak dapat menyebutnya satu persatu Tuhan. Kami percaya Bapa, tangan Tuhan, lawatan Tuhan kepada saudara-saudara kami semua. Engkau adalah dokter dari segala dokter yang dapat menyembuhkan segala sakit penyakit. Bapa, berikan kesehatan kepada keluarga kami, saudara-saudara kami yang kami bawa doa pada saat ini. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan kepada keluarga, kesabaran untuk merawat setiap saudara-saudara kami. Setiap obat yang mereka konsumsi, para medis yang merawat mereka, Engkau yang memberkati semua Bapa, agar semua dapat bersuka cita dan dapat berkumpul kepada keluarga mereka semua masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami. Engkau yang memberkati Bapak pimpinan kami, Bapak Presiden, sampai kepada RT Tuhan. Engkau memberikan hikmat kepada semua pemimpin kami, agar kami, negara kami dapat menjadi negara yang damai sejahtera, penuh kasih di dalam kehidupan kami. Dan kami dapat bersahabat dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kami. Terima kasih Bapa. Ampunkan Tuhan segala dosa dan kesalahan kami, agar berkat yang Tuhan berikan kepada kami tidak terhalang karena dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marede Mahita sian buku di nomor 424 ayat 3. Mari kita satu di dalam doa. Sungguh baiknya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada di sini untuk menerima firman-Mu. Berbicaralah Engkau ya Tuhan kepada seluruh perempuan dimanapun mereka berada. Dengan kami siap menyambut firman-Mu, kami diisi, dikuasai, dan dihidupi oleh firman-Mu saja.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Shalom. Saya hendak menyapa kita semuanya kepada kaum perempuan yang saya kasihi, baik di gereja maupun di tempat kita masing-masing yang sedang mengikuti PHD seksi perempuan di rumah atau di rumah sakit. Apa kabarnya? Belum semua. Apa kabarnya? Iya, puji Tuhan. Pasti jawaban kita luar biasa karena Tuhan kita adalah luar biasa. Baiklah saudaraku, kita mengambil waktu kita sejenak, sama-sama kita disapa oleh firman Tuhan sehingga kita memperoleh kekuatan baru daripadanya. Marilah kita dengarkan dari Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai 18, tapi saya akan baca sampai 19. Marilah kita dengarkan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ia di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitnya. Demikian bunyinya. Kepada semua kaum perempuan yang saya kasih dalam Kristus Yesus, apakah kesan kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini? Kalau dikatakan sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Apa yang dapat kita rasakan ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini? Perasaan apa yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini? Gimana? Boleh dipandu dengan ada mic enggak ya? Kasih Tuhan yang sungguh luar biasa, lebih besar kepada kehidupan kita, ya, kasih Tuhan. Siapa lagi? Kuasanya sungguh luar biasa, ya. Apalagi? Sukacita tadi ada mengatakan itu, ya. Artinya dapat kita lihat di sana, bila kita percaya, bila kita berharap kepada Tuhan, semuanya akan dimampukan untuk menerima kenyataan yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Tapi acap kali yang terjadi, indahnya firman Tuhan ini begitu megahnya, begitu agungnya, begitu mulianya. Namun di dalam praktek kenyataan kehidupan kita sebagai perempuan, kadang kita tidak mampu. Saya membaca satu yang menarik, seringkali rupanya manusia ini memaksa Tuhan untuk apa yang dia mau.
Di sana dikatakan, janganlah kamu berharap kepada apa yang kamu mau, tapi kamu berharap kepada Tuhan. Bukankah banyak sekali keinginan kita dalam kehidupan ini, apalagi sebagai ibu, sebagai perempuan, bukan, Inang? Ya. Kita berharap anak-anak kita akan lebih jauh lebih baik daripada kehidupan kita sekarang ini. Sehingga hugogo pemacari arian dang mutari lau pasikolahon geleki, kan begitu. Gak usah. Nah, itu aja kita sudah bisa menangkap. Ya. Kita nggak mengenal waktu, ya. Nggak mengenal halojatahun. Ya. Ya. Mungkin sampai-sampai ngurus diri pun nggak sempat demi mengurus banyak. Bukan hanya keluarga inti, keluarga suami, keluarga kita, ya, tetangga, teman-teman, banyak yang kita urus. Tapi kita mau belajar dulu bagaimana Habakuk ini dalam pengalaman imannya agar kita bisa hidup dengan di luar daripada jangkauan pikiran kita. Habakuk ini dalam bahasa Ibrani Hafakuk artinya rangkulan. Ya. Memang luar biasa namanya ini. Saya merenung, ini artinya dalam sekali. Bisa kita pahami rangkulan dalam pelukan Tuhan Allah, di mana Dia membutuhkan rangkulan, pelukan, kasih sayang yang hangat dari Tuhan Allah. Dia adalah nabi ke-8 dari 18 nabi-nabi kecil. Dia hidup pada akhir abad ke-7 sebelum Masehi. Dia sejaman dengan Nabi Zefanya, Yeremia, Nahum, dan Yoel. Kita kenal mereka itu. Habakuk ini mengajak semua orang untuk memahami rencana Tuhan secara jangka panjang. Artinya visioner, jauh ke depan sana, yang tidak bisa kita jangkau, Inang. Sehingga seseorang tidak memaksakan kehendaknya, tetapi bagaimana memahami rencana itu dalam kesabaran dan penuh pengertian. Selain itu, Habakuk juga menyampaikan pesan yang keras dan tajam kepada orang-orang yang masih mempertahankan kejahatan moral, politis, ritual demi kepentingan dan kesenangan sendiri. Habakuk satu-satunya yang mempertanyakan hikmat Allah, namun pada akhirnya Habakuk melihat bagaimana Tuhan itu bekerja, bagaimana Tuhan itu berkarya dalam sejarah demi keselamatan umat manusia. Habakuk menekankan bahwa Tuhan adalah setia, adil, dan membela umatnya walau umat dalam penderitaan. Habakuk meyakini orang benar akan hidup sedangkan orang fasik akan musnah. Sesungguhnya Habakuk hidup di mana ketika seakan-akan Tuhan itu diam. Ini menarik, saya buat underline di sana, Inangku. Terkadang kita juga dalam kebingungan, kebimbangan, kegelisahan. Ini doaku ini dijawab apa enggak ya? Kok enggak datang-datang nih jawaban yang kuharapkan. Yang diamnya Tuhan itu, yang di mananya Tuhan itu sekarang. Adakah dia? Hidupkah dia?
dalam saat penuh sesak, dada ini bukan hanya fisik, secara fisikis mempertanyakan, Tuhan, di manakah Engkau? Bicaralah, apa maumu? Aku ingin mendengarkanmu, agar aku tahu apa yang harus kulakukan. Tapi ternyata si Habakuk merasakan seakan-akan as if Tuhan itu diam. Diam di sini. Tuhan tidak mau komen. Diam di sini. Tuhan menginginkan kita diam. Sudah sering saya menyampaikan satu kutipan buku Bagaimana Menggapai Hidup Bahagia oleh Hendrik Nouwen. Saya kutip di sana bahwa manusia sering berusaha atau menunjukkan tampilan sibuk. 24 jam. Kalau bisa lebih 24 jam kita sebagai perempuan ini. Ya. Habis mencuci kain, apalagi memasak. Habis memasak, menggosok. Habis itu pergi lagi ke tempat kawan. Berjam-jam. Ya, mungkin sampai malam. Ya. Baru sampai di rumah, menyiapkan makanan. Ya. Memeriksa anak-anak bagaimana keadaan rumah. Sampai mau tidur pun jam 12 belum bisa juga tutup mata ini. Masih juga gerusak-gerusuk. Apalagi lah kalau ada masalah yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Dang nok matatta si malong tahun. Ya. Gak selera makan seperti itu. Ya. Lalu kita berusaha mencari solusinya. Itu kata buku itu. Harus kutemukan solusinya ini. Pergilah ke mall. Dia pikir bisa menenangkan jiwanya. Pergilah dia ke Sentul. Tahu inangkan Sentul? Apa namanya? Sentul apa Sentul? Ah itulah itu, ya kan? Ya bahasa Bataknya Sentulnya, ya kan? Bahasa Indonesia Sentul, ya kan? Bahasa Bataknya Sentul, ya kan? Iya. Entah pergi ke Pik, ke Ancol, ya. Untuk menenangkan sesaat otak ini yang sudah panas, kan gitu. Tapi pulang ke rumah enggak juga. Toh dipikiri, ya. Macam pikiran ini. Sehingga tidak bisa menemukan yang sesungguhnya. Tapi Hendrik Nouwen mengatakan ketika kita hohom, tenang, diam. Itulah doa. Sikap doa. Menyerahkan diri, pasato diri itu Tuhan. Ada porsiku, ada porsi Tuhan, ada porsi teman-teman. Tidak sanggup kita mengambil porsi Tuhan untuk kita kerjakan. Makanya waktu ombak badai itu datang ke perahu murid-muridnya, apa kata Tuhan menghardik? Diamlah, tenanglah. Karena di dalam kesunyian kita berdiam diri dan kita berhadapan dengan Tuhan. Terus menerus kita lakukan seperti itu. Pasti Tuhan berbicara kepada kita. Coba Inang praktekkan, karena sering kali kita ingin cepat-cepat menyelesaikan masalah. Kita pikir kita superwoman yang pernah saya bilang. Enggak. Kita enggak sempurna. Tapi yang sempurna itu Tuhan.
Jangan coba-coba kita menempatkan diri yang perfect. We are not perfect. Kita human being. Kita manusia yang terbatas. Habakuk mengalami hidup yang karenanya dia harus terus mencucurkan air mata. Air mata bahagia tentunya. Hidup Habakuk di dalam sebuah kondisi di mana seakan-akan Allah tidak merespon kepada sebuah kebenaran di dalam waktu kronos. Kita bayangkan dulu kita sebagai Habakuk pada masa itu. Orang fasik seakan-akan hidup damai dan orang benar seakan hidup dengan sesuatu keadaan yang sulit. Ini kadang kita mengalaminya itu. Ya kan, Inang? Kok kita lihatlah si X itu jarang ikut PHD, ya. Tapi kok kayaknya hidupnya nggak ada masalah. Ini kok kami yang ikut-ikut PHD, ikut-ikut aktivitas gereja, kok makin banyak sih masalah kami ini. Sekarang mana yang benar? Ikut PHD kah atau tidak? Kan jadi bingung kita kan, begitu. Ya. Ada juga pendeta malas, ya. Tapi hidupnya makmur, sejahtera. Ya. Ya. Tidak menjalankan tugas dengan benar. Tapi penempatannya oke-oke. Kan gitu. Itu juga kadang di kami pun gak habis pikir. Pendeta banyak berbuat masalah. Ya. Supaya bisa mutasi. Mutasi ditempatkan yang empuk-empuk lagi katanya. Di apa itu katanya Inang Pendeta Erna? Di tempat yang basah ya? Oke. Ya Pendeta Lilis, tempat yang banjir kata Pendeta Erna. Aduh. Gitu. Ya. Termasuk Jakarta ini disebut tempat yang basah. Tapi rasa kami gak ada yang basah ya. Iya. Ya. Ya disyukurin aja begitu kan, ya, semuanya dimanapun harus senang seperti itu. Nah tapi kita lihat di sini dalam konteks Habakuk ketidakadilan itu terlihat, ya orang fasik, orang berdosa itu hidupnya damai, ya hidupnya oke-oke aja gitu. Tapi orang yang benar seakan hidup dengan suatu keadaan yang sangat-sangat sulit, ya sudah jatuh ditimpa tangga pula, ya. Bukan sekali ditimpa tangga, 2 kali lagi timpa lagi sampai mau mampus, ya kan? Tapi nggak mampus dia. Ya. Tetap karena apa? Karena dia percaya kepada Tuhan. Keadaan seperti inilah mengakibatkan sebuah yang disebut lamentasi. Apa itu lamentasi? Meratap. Dari anak Tuhan yang gagal melihat rencana Tuhan itu. Disinilah kita merenung sebentar. Kalau kita sebagai anak Tuhan, kita dalam posisi kita gagal melihat rencana Tuhan karena kita melihat bahwa Tuhan tidak adil. Tuhan tidak memberikan apa yang ku mau. Namun saudaraku, Allah tidak pernah gagal melihat keadaan Habakuk yang terus-menerus menuntut keadaan diri seperti yang selalu diingini dirinya. Tuhan tidak pernah gagal menjadikan Habakuk seorang berlamentasi, meratap di dalam sebuah lompatan sukacita. Inilah berpesan kepada kita poin ini, Inang. Kalau mau menangis, mau meratap, lakukanlah. Jangan terpendam. Kadang kita sebagai ibu perasaan
malu kali ya di depan suami atau anak kita menangis. Baru kita menangis di dalam kamar kita sendiri. Ya, mungkin karena faktor budaya. Tapi di sini bagus sekali Habakuk menjadi contoh bagi kita. Di tengah ketidakadilan itu dia protes, dia menangis. Bahkan kalau dalam istilah ini lamentasi ini meratap, meraung. Kalau menangis masih bisa diucapkan, masih bisa. Kalau sudah meratap, ini sangat dalam. Dukanya, pilunya, sangat tersayat-sayat. Konteks Habakuk bercerita tentang orang fasik yang terlihat dibiarkan oleh Tuhan ketika melakukan kejahatan kepada orang benar. Karena mereka seolah-olah Allah biarkan. Sesungguhnya Allah sedang menghukum mereka ketika mereka dibiarkan Allah. Dan hal ini hukum yang paling mengerikan. Sehingga orang fasik bertambah jahat dan merasa dirinya benar. Sebaliknya orang benar justru berteriak minta tolong kepada Tuhan dan seakan-akan tidak didengarkan. Ini adalah kebahagiaan orang benar. Ketika Allah justru memberikan kepercayaan kepada mereka dan menganggap mereka pantas mendapatkan perlakuan seperti itu. Sebab mereka sudah dewasa rohani atau memang ada pekerjaan Allah yang ingin dinyatakan. Namun ada rencana Tuhan yang begitu indah untuk anak-anaknya. Artinya, saudaraku, suasana hati yang pilu, yang sedih, yang sakit sekali perasaan ini. Kalau sakitnya biasanya di mana, Inang? Di sini kah? Di sini kah? Di sini, iya betul itu ya, iya, ya. Secara ilmu pastoralnya, bahwa ketika kita merasakan kesakitan di dalam diri kita terluka, tetapi justru orang yang terluka itu yang menyembuhkan. Namun sebaliknya kalau kita tidak pernah merasakan apa-apa, bahkan kita disebut mati rasa, itu yang berbahaya. Dia tidak bisa merasakan apa yang terjadi di sana. Tapi ketika kita bisa merasakan, sungguh amat sakit. Umpamanya kita diperlakukan tidak adil dari sesama kita. Kita tidak diperlakukan perhatian anak-anak kita atau keluarga kita. Kita merasa sendiri di tengah keramaian. Lungun hian rohatta, terasa terpucuk kita. Dan kita mengatakan, Tuhan, di manakah Engkau? Di manakah kasih-Mu kepadaku? Tuhan biarkan itu terjadi dalam kehidupan kita, Inang. Karena dalam proses pendewasaan iman kita bertumbuh dan bertumbuh. Namun apabila kita tidak pernah merasakan itu, dan kita tidak akan pernah minta tolong kepada Tuhan, itu namanya tidak pernah bertumbuh dalam iman kita. Kita lihat di dalam gambaran teks ini, bagaimana pohon ara tidak berbunga. Pohon ara, pohon anggur, pohon zaitun, ini subur di tempat itu. Ya. Pohon ara adalah salah satu pegangan umat Israel untuk orang-orang itu hidup. Namun di sini Habakuk mengatakan bahwa sekalipun pohon ara tidak berbunga, berarti sekalipun hal yang paling sering ada di dalam hidup kita sudah tidak ada lagi, kita akan tetap bersorak-sorak kepada Tuhan. Inilah yang poin pertama
andai kata salah satu yang kita pegang dalam kehidupan kita ini, misalnya kekasih kita telah tiada. Ini ada Inahana kan? Adanya? Coba tunjuk tangan. Lumayan ya. Iya. Ya. Tetapi dikatakan di sini, sekalipun suami tidak ada, yang kita harapkan tidak ada lagi, karena dia telah dipanggil Tuhan. Sekalipun anak kita sudah pergi mendahului kita, kemungkinan ada di tengah-tengah inang semuanya. Bisa juga orang tua kita, mama kita, paling sakit ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi. Ketika kita bersama-sama kita gak merasakan dia orang penting. Tapi ketika dia sudah pergi dari dunia ini, baru kita merasakan dialah orang penting bagi saya, bagi saudara. Tapi dia tidak ada lagi. Nah, tapi bagaimana kita membingkai hidup kita ini, bahwa kita bisa menerima itu dengan kita bersorak-sorai, karena Tuhan jauh lebih baik. Harapan kita bukan kepada manusia. Harapan kita bukan kepada apa yang kita inginkan. Tapi harapan kita adalah Tuhan yang sumber kehidupan kita. Pohon anggur tidak berbuah. Pohon anggur melambangkan kemakmuran, damai sejahtera bagi orang Ibrani. Sekarang hubungannya dengan kita. Sekalipun tidak ada kemakmuran, tidak ada damai sejahtera di dalam diri kita, tidak ada penambahan gaji, tidak ada penambahan keuntungan. Apalagi sebagai ibu rumah tangga, malahan pusing mengatur ekonomi keluarga. Biasanya suami tidak mau tahu, aturlah situ, kurang ini Pak. Enggak, kamu yang ngatur itu katanya kan. Padahal sudah diberitahu segini. Enggak mau dia dengar itu. Karena dia tahu sebenarnya dia enggak mampu, ya kan? Iya. Tapi di sini dikatakan tidak masalah, tidak kaya pun, ya, tidak punya rumah pun, masih sewa, ya Inang, ya, tidak punya mobil pun, masih rental atau apa Grab, ya kan, ngojek, nggak apa-apa, ya, toh tujuannya sampai kan, oh ya, mau ke pasar, ya naik angkot, ya. Mau ke pasar Senen naik bus apa itu, ya kan? Ya 3.500 sampai kok, ya kan? Ya. Apalagi kalau punya mobil sendiri, banyak urusannya. Onderdilnya lah, bayar pajak lah dan lain sebagainya, repot itu, ya kan? Tapi hidup yang sederhana itu nikmat rupanya ya Inang, nikmat loh. Coba-cobalah Inang, ya. Sekali-sekali dulu naik angkot, ya. Sering? Oke, iya. Ya. Baik, supaya melatih diri kita juga hidup di tengah masyarakat yang memang ekonominya rendah. Pohon zaitun adalah pohon yang sangat disukai pada waktu itu. Ini berarti bahwa Habakuk menyatakan sekalipun hal yang paling penting disukai, sekarang bukan lagi menjadi hal yang disukai. Bahkan yang paling disukai itu sekarang mengecewakan. Bisa kita kecewa
terhadap yang kita sukai itu. Apakah itu bentuknya, inangku? Kita bisa kecewa terhadap teman kita yang kita harapkan bisa mendukung kita. Kita bisa kecewa terhadap sahabat kita yang kiranya bisa membantu kita. Kita bisa jadi kecewa terhadap pasangan hidup kita. Pikir bisa mengerti dengan pergumulan kita. Kita juga bisa kecewa terhadap anak-anak kita yang sudah besar tapi enggak membantu orang tua. Inilah zamannya. Saya merasakan itu dalam satu keluarga. Ya. Karena semua super sibuk, mulai pagi sudah mau ke kantor, urus masing-masing. Saya kadang protes. Emangnya kamu aja yang kerja? Saya ini 24 jam pendeta, saya bilang. Tapi saya bilang begitu pun ngoceh saya. Masuk kanan keluar kiri, itulah anak muda. Mak, carilah pembantu. Wih, gampang kali ngomongnya. Semua mau instan, mau cepat. Maksud saya supaya anak-anak besar dilatih. Bagaimana nanti berumah tangga ini? Pegang piring aja gak bisa, masak nasi aja susah. Kan begitu keluhan para kaum ibu yang punya anak-anak gadis. Ya, doli-doli. Aduh, semua jadi ratu dan raja. Ya kan Inang? Aduh, sama kita ya. Ya zaman now, ya kecewa. Padahal anak kokido hamoraun. Iya. Tapi apa jadinya? Demikian juga yang lain-lainnya tentang ladang-ladang yang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandangan. Artinya, kehidupan yang penuh dengan penderitaan, yang bertubi-tubi terjadi dalam kehidupan kita, bukan menjadikan kita tidak memuji Tuhan. Sering saya katakan, dan ini menghibur saya juga, ternyata semua casingnya. Yang penting intinya bagaimana aku dengan Tuhan. Dan ini yang mau saya sampaikan di sini melalui firman Tuhan. Bagaimana kita menyikapi keadaan yang seperti ini. Habakuklah menjadi contoh, yakni dia penuh pengharapannya kepada Tuhan. Saya kutip pendapat Marcus Tullius Cicero mengatakan, di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Ketika kita Inang masih merasakan aku hidup, berarti sama dengan aku masih punya pengharapan. Tapi sebaliknya, bila kita merasakan hidup segan, mati tak mau, apa yang terjadi buat si malakama? Tidak enak rasanya. Perasaan ini, batin ini, hidup ini, itu pertanda sudah krisis pengharapan. Itu saja. Tapi ketika kita masih merasakan hidup, masih ada mau aku pengen move on, pengen berubah, ayo dong lakukan itu. Nakal kata. Kan gitu. Itulah disebut perempuan tangguh, perempuan hebat, perempuan yang maju, perempuan yang tidak give up dalam hidup ini. Never give up. Itulah anak-anak Tuhan. Karena Tuhan pasti punya rencana yang sangat indah dalam kehidupan kita semuanya. Pengharapan kita berjalan terus sampai akhir hidup kita. Tidak boleh berhenti kita berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah satu-satunya harapan kita. Bukan manusia, bukan suami anak-anak, tapi Tuhan baiklah. Inangku yang kukasihi, mari kita sama-sama
menjalani kehidupan ini, apapun yang terjadi, duka derita, pahit getir, hacik naik buang, ya, mengurus suami yang sakit, contoh inang JPR Sitorus dan mungkin yang lain-lain, lu jahien songon ina mengurus keluarga. Gak ada yang bisa menyenangkan. Iya, pahit, susah. Iya, gak apa-apa itu. Ya. Jangan di situ dilihat, ya Inang ya. Jangan itu dilihat. Ya. Lihat Tuhan terlibat dalam hidupmu. Tuhan mau pakai kita sebagai saksinya. Tuhan mau pakai Inang semuanya, saya, semua kita ini yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan mau pakai saudara, menunjukkan kedewasaan iman. Kita bukan lagi iman yang kerdil, iman cetek, tapi iman natang. Maka posisi Tuhan ini, dialah segala-galanya. God is everything for me. Tuhan adalah segala-galanya bagiku. Oleh karena itu, inangku semua, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan pernah berputus asa karena Tuhan ada selalu dimanapun kita berada. Saya juga mengalami proses pembentukan, perpisahan sebulan yang lalu dengan mama saya. Awalnya berat sekali beban, badan ini pun kayak remuk-remuk begitu. Ya, walaupun saya paksa saya berkhotbah, tapi saya tidak bohong, berat sekali ini. Tetapi semua berangsur-angsur baik. Demikian juga Inang semuanya. Yakinlah, semua indah pada waktunya. Amin. Semua indah pada waktunya. Amin. Amin. Yang sakit Tuhan pulihkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang sedih, duka cita Tuhan hiburkan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa buat sapaan firman-Mu yang memberikan kesejukan bagi kami. Mampukan kami Tuhan untuk menelaah dan menghidupinya. Di saat kehidupan ini membuat hati kami menangis, menjerit karena beratnya yang kami jalani. Menghadapi tugas kami sebagai perempuan, sebagai ibu. Baik di rumah tangga maupun bekerja di luar untuk menafkahi juga keluarga. Demikian juga bukan hanya itu masalah kesehatan. Banyak hal Tuhan yang harus kami pikirkan. Bahkan menjadi pergumulan hidup kami. Apakah kami sanggup? Ternyata Tuhan menyanggupkan kami. Bahkan membuat hidup kami menjadi baru. Menjadi indah di mata-Mu. Kami mampu Tuhan memuji Engkau. Kami mampu bersorak-sorak karena Tuhanlah yang senantiasa menolong kami. Karena Engkaulah ya Tuhan yang senantiasa menghibur kami. Karena Engkau ya Tuhan yang senantiasa mengambil semua luka-luka kami, beban-beban kami. Yang tanpa kami sadari Engkau bertindak pada waktu yang tepat. Terpujilah Engkau, berkatilah kami semua. Tambahkan iman percaya kami padamu. Agar senantiasa kami bersorak-sorak di tengah badai sekalipun. Karena sorak-sorai kami kepadamu Tuhan kami sampaikan. Karena Engkau penuh kuasa. Engkau penuh dengan kemuliaan, keagungan yang kami puji-puji selalu. Inilah doa kami. Mampukan kami Tuhan menjalani kehidupan ini dengan penuh pengharapan. Amin.
Marede Mahita dungita pasak ma peleta Marede Mahita sian buku nomor 524. Peliata martangiang mahita ale debata amanami na di banua gitjang hodo haroroan ni saluhut silen leo na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus hupasat hami masyan na nilihon mitu hami pelen nami tuho sejalo may gabe uap na husus di jolum pasu-pasu may jalaramuti asa parhasyak kami pelianon pati bulhon harajaunmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim asalam hutedahami kudang ni selen-len mitu hami asalam girgir hami madok muliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rahmahita martangiang ditangyang ale amanami. Ale amanami na di banua kijang. Saya pidor badia makuarmu, saya Roma harajaunmu, saya saut malam roham di mana tungaun song di banua kijang. Leon matuhami sadarion hanguluan siapare, saya sama dosa nami songon pansanami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangujunan, palua mahamisian pangago, ay hodon na punah rajaun, dot hagogoon, rodi hasangapon saliling-lilingna. Amin. Asini rohani Tuhatta Yesus Kristus dot holong ni rohan di bata ama dohot parsauran iton di porbadia ma mandungani hamu saluhutna. Demikianlah PHD Seksi Perempuan HKBP Keramat Jati
Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom. Lasmarohata di Tuhata debata, Lasmarohata di Tuhata debata, Lasmarohata di Tuhata debata, Aroroani hagogo oni, Parasirohado Jehovah debata, Parasirohado Jehovah debata, Parasirohado Jehovah debata, Parasiroha manang hitao. Shalom. Dikarenakan